Apa artinya bagi kita ketika kita merayakan ulang tahun? Kalau Anda datang ke ulang tahun itu sebenarnya tujuannya apa sih? Kita care kan sama teman kita yang ulang tahun. Lalu apa? Ya senang ada pesta ya, makan-makan, lalu kemudian ya kebersamaan dan sebagainya. Nah, pada saat ini kita merayakan 58 tahun dari pembaruan karismatik Katolik. Apa artinya perjalanan ini? Tentunya kita lihat bagi gereja sendiri begitu banyak orang yang dibaharui melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Kita punya cerita masing-masing bagaimana Roh Kudus bekerja setelah mengalami pencurahan Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang mulai berdoa setelah pencurahan Roh Kudus? Mohon angkat tangan. Mulai menjalani kehidupan doa, mulai membaca kitab suci. Buah-buah dari pencurahan Roh Kudus ini ya, mulai membaca kitab suci, ya ada ya. Ya, mulai datang dalam persekutuan doa atau komunitas-komunitas karismatik Katolik. Ada? Siapa yang mulai melayani? Ya, jadi ini memang satu hal kalau tanpa kita sadari ini bukan suatu yang ibaratnya ya karena diri kita ya, bukan karena saya baik, tetapi semata-mata karena apa? Rahmat Tuhan. Karena itu Paus Fransiskus dalam berbagai kesempatan ya, beliau kemudian menyatakan bahwa kamu pembaruan karismatik Katolik, kamu adalah arus rahmat, a current of grace of the church and for the church. Arus rahmat dalam gereja dan bagi gereja. Ini berbagai kesempatan selalu diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Beliau sendiri pernah bersharing ya, bagaimana pada awal mula mengenal pembaharuan ini. Beliau ya sebagai imam Yesuit, bahkan sebagai Jenderal Serikat Yesus di Amerika Latin sana. Beliau pernah marah besar. Karena apa? Beliau pernah kemudian ungkapkan dalam satu misa, beliau marah, beliau katakan, jangan kamu jadikan misa ini seperti tarian samba. Jadi kalau kita orang karismatik Indonesia ini, Katolik karismatik masih tenang-tenang, nyanyian paling tepuk tangan begitu ya. Tapi jangan bayangkan kalau mereka yang di Amerika Latin ya, atau mereka di Afrika, atau mereka di Filipina, ekspresinya ini bisa macam-macam, gayanya itu bisa macam-macam ya. Saya dulu sempat ada Facebook dari Romo Afrika, walaupun itu tidak pakai nuansa karismatik Katolik, dalam misa biasa pun selalu artinya apa? Menari ya. Misa-misa orang Afrika ini selalu menari begitu ya. Ya seperti itu. Walaupun itu misa yang biasa gitu ya. Jadi ekspresinya bisa macam-macam. Tapi Paus sebagai jenderal Yesuit, sebagai imam waktu itu, beliau menegur dengan keras. Tetapi rupanya ya, beliau ini sangat orang yang sangat berbesar hati ya. Walaupun menegur, beliau tidak anti. Ya, beliau tetap terbuka. Beliau amat-amati, loh, tapi orang-orang karismatik ini adalah lama-lama sampai satu kesimpulan. Ini adalah orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mau melayani tanpa pamrih. Ya. Beliau melihat lebih banyak artinya apa? Positifnya, buah-buah yang begitu indah. Sehingga akhirnya apa? Beliau sebagai imam, beliau sendiri kemudian terjun dalam dan terlibat dalam pembaruan karismatik Katolik. Pada awal beliau pikir, ya ini sebenarnya apa yang dikerjakan Roh Kudus melalui pembaruan karismatik Katolik bagi benua Amerika Latin. Kalau kita tahu ini masih dalam rangka sharingnya Paus ya. Beliau pikir artinya apa? Oh, ini dapat mengembalikan atau menahan orang-orang Katolik menyeberang ke gereja-gereja Pantekosta. Jangan pikir sekarang ini benua Amerika Latin, benuanya Marimar, Maria Mercedes. Ingat film-film zaman dulu ya, telenovela itu benua Katolik ya. Jangan pikir seperti itu.
banyak sekali berjuta-juta terjadi penyeberangan. Tetapi kemudian Paus melihat justru melalui pembaharuan ini, melalui apa yang dikerjakan Roh Kudus, beliau melihat ini dapat menahan dan juga dapat menolong orang kembali ke dalam gereja Katolik. Tetapi kemudian akhirnya beliau sharingkan lagi sebagai Paus, ya, beliau katakan pembaharuan ini beliau lihat secara lebih luas lagi. Ini adalah pembaharuan seluruh gereja. Yang mengerjakan bukan hanya manusia, bukan kekuatan atau usaha manusiawi, tetapi yang mengerjakan karya pembaruan ini adalah Roh Kudus sendiri. Karena itu Paus Fransiskus mengungkapkan, kamu adalah arus rahmat, arus, coba rasakan arus rahmat dalam gereja dan untuk gereja. Kalau yang namanya arus, pernah kesetrum enggak? Langsung kesetrumnya sedikit, mungkin ujung jari, tapi rasanya seluruh tubuh. Atau mungkin kita bayangkan arus lagi, arus air yang deras. Ya, saya jadi ingat ada pejabat yang gubernur di Bandung itu ya, yang anaknya liburan kemana itu, Eropa, lalu istilahnya apa ini bahasa Jawa ini, kintir itu ya, hanyut ya, hanyut ya, jadi hanyut begitu ya. Tapi kita lihat kata-kata arus rahmat ini, arus ini sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Dan kalau ini dinyatakan oleh pimpinan gereja kita sebagai arus rahmat, maukah Anda tenggelam dalam arus rahmat ini? Maukah Anda sungguh-sungguh tenggelam dan masuk terlibat dalam arus rahmat ini? Mau? Amin? Amin. Ini yang kemudian dikerjakan Roh Kudus hingga saat ini dalam usia yang ke-58. Tetapi kemudian kita lihat, kita juga perlu tahu, kita harus bisa sebagai orang-orang Katolik yang terbuka pada kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Kita harus tahu membedakan apa sih yang pokok, apa yang inti dari pembaruan karismatik Katolik ini. Coba, jeruk itu kalau Anda mau makan apa? Kupas kulitnya. Yang Anda makan apanya? Buahnya kan? Jadi harus bisa membedakan pembaruan karismatik Katolik, harus dibedakan dari sosiologis, kemudian aspek sosiologis dan aspek teologis. Bedakan antara kulit dan isinya. Tadi kalau kulitnya atau sosiologisnya bisa macam-macam bentuknya. Jangan, kalau orang Indonesia masih tenang-tenang, tapi kalau dibandingkan orang Filipina, Amerika Latin, Afrika, karismatik, sama-sama karismatik Katolik, tapi beda banget. Nah, ini adalah kulit. Tepuk tangan atau kemudian anak muda ya, kalau misalnya kita lihat HSM atau juga KTM yang muda-mudi itu kan band ya, tetapi kita harus tahu ini adalah kulitnya, bungkusnya, sosiologisnya. Ini bukan yang terutama, tetapi dalam hal ini silakan anak muda ya gaya anak muda, karena kalau enggak katut kabel. Anda harus berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka berdoa, doakan juga kondisi. Karena ya almarhum Monsinyur Vincentius Sutikno dalam satu misa Pentakosta sebelum beliau meninggal ya, beliau menyoroti banyak anak muda Katolik yang pindah ke gereja-gereja di mall-mall itu. Ya karena itu memang gereja Katolik pun ada di mall ya, Pakuan Mall dan TP. Tapi kemudian ada kelompok yang begitu agresif dan banyak yang pindah ke sana. Beliau katakan, mana karismatik? Ayo bangkit. Ya ini masih kondisi Indonesia ini agak kebalik. Kalau di luar sana yang terjadi, pembaharuan ini membawa orang kemudian menggali kembali hidup doa, ajaran bapak-bapak gereja. Sehingga bahkan yang pindah kembali pulang ke gereja Katolik kalau di dunia barat ini orang-orang pinter. Mulai yang terkenal Scott Hahn,